Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas satu hal yang penting ya, yaitu membuat identitas merek branding dengan membuat suatu logo ya, menggunakan warna juga gaya bahasa untuk kesuksesan bisnis online kita. Jadi dengan logo itu ini benar-benar membuat kita itu dikenal ya, bisa orang kalau ngeliat logo kita tuh orang jadi inget terus gitu, nancep di kepala istilahnya. Nah, di sini kita emang harus mempopulerkan ya bisnis, salah satunya dengan ujung gak berupa visual itu ya, berupa logo gitu. Jadi saat orang lihat logo kita, oh ini bisnis ini gitu. Jadi orang langsung mikir, oh ini bisnisnya logonya ini, seperti itu. Jadi kita di sini mati-matian membuat logo biar ya dengan logo membuat usaha bisnis kita bisa mencapai kesuksesan gitu. Nah, di sini ada beberapa bagiannya tentang branding gitu ya. Branding ini dengan logo ini itu nggak hanya sekedar gambar ya, logo itu merupakan jiwa bisnis atau bentuk gimana audiens itu memandang kita, seperti itu. Jadi dengan logo akan ditampilkan ya karakter kita dan lain-lain, sehingga untuk audiensnya ngelihat logo tuh kayak oh seperti itu gitu. Karena kalau logo yang gambarnya jelimet jadinya oh perusahaannya kayaknya rumit, seperti itu. Oh apa sih yang punya kayaknya rempong, seperti itu. Nah disitulah ya fungsinya logo itu untuk sebagai tampilan ya, untuk bisa dilihat dengan audien orang banyak, roh usaha kita seperti apa. Sekarang bagian kedua untuk membuat identitas suatu brand atau merek ini dengan cara yang pertama ini menentukan personalitinya ya, kepribadian dari usaha atau bisnis kita. Di sini kita nih sebagai usaha bisnisnya nih profesional atau kelas menengah atau agak santai, seperti itulah itu. Jadi ya di sini karakternya bisa ditumpahkan ke dalam suatu branding, dalam suatu desain logo, seperti itu. Jadi pemilihan gaya atau stylenya atau tone-nya ini harus mencerminkan di logo. Jangan sampai orang mengira ini logonya kayaknya simple, pas ketemu wakil dari perusahaan kita, wakil dari bisnis kita, ternyata kitanya tuh ya rempong gitu loh. Nah jadinya orang jadi kecewa gitu. Ini harus sesuai dengan karakter bisnis, karakter ya entah itu ownernya, pendiri, atau kayak karakter dari yang menjalankan usaha lah ya. Yang kedua dengan membuat logo. Nah di sini logo itu merupakan suatu dibilang visual ambassador atau ya pokoknya humasnya lah istilahnya, humasnya yang memberikan value ini. Gara-gara logo orang jadi ingat kita gitu. Nah di situ logo ini memiliki value, nggak cuma sekedar gambar gitu.
Nah, di sini kalau membuat logo sih Artiman mencoba ya. Ini saran aja sih. Ada situs ya. Namanya Adobe Express. Dia semacam seperti Canva, dan juga ini ada fitur generatif AI-nya ya. Jadi bisa membuat logo juga teksnya pakai fitur AI ya. Nah, di sini kita tinggal memilih di bagian marketing ya, marketing, pilih logo, ada yang template atau bikin dari awal seperti itu. Nah, ini templatenya bisa dilihat logo-logonya. Nah, logo yang ini ya. Nah, ini bisa dilihat berbagai pilihan logo. Nanti untuk bentuk gambar logo, bentuk gambar atau huruf teksnya bisa diganti gitu. Bisa ditambahkan elemen-elemen kayak kotak, segitiga atau persegi panjang. Yang jelas ini templatenya bentukannya seperti ini, bisa ukurannya bisa digede kecilin, warnanya bisa diganti. Ini contoh-contoh aja nih, kayak misalnya bikin logo Gosip Corner seperti itu. Ini hurufnya bisa diganti hurufnya dari dongle jadi The Gossip, macam-macam pilihan fontnya ya, mau garis miring atau bold atau garis bawah, serah. Ukurannya bisa dikecilin, gedein. Ini gambar tengahnya juga bisa diganti gitu. Bisa di delete, ganti yang lain dengan gambar kesukaan, atau ada simbol-simbol dari usaha apa seperti itu. Misalnya ya kantornya di perusahaannya di Jawa, bisa simbol keris atau apa ya, terserah. Itu bebas ya, mendesain logo sesuai pilihan masing-masing. Dan di sini ya lanjutnya kita memilih warna ya. Warna ini pentingnya, warna itu merah berani ya, seperti itu, kuning, hijau ya, sesuai dengan kesukaan biasanya pemiliknya atau ya jenis bisnisnya. Misalnya kayak Gojek itu kan hijau gitu. Kalau ada lagi satu bikin ya, kalau dia hijau nanti kan jadinya ya jadi nggak beda gitu. Dia bikin biru atau kuning kayak Maxim seperti itu. Nah, disitulah warna sangat mempengaruhi, yang bisa ngelihat saingan atau ngelihat ya yang cocok di daerah situ, orang-orangnya rata-rata sukanya warna apa. Nah, itu sebenarnya riset pasar kembali ya. Di video sebelumnya udah dibahas riset pangsa pasar dan lain-lain. Next, mengembangkan merek sesuai dengan gaya atau apa ya, bentuk yang mempermudah ya sama audiensnya ya, sama calon pelanggannya lah istilahnya. Di sini ya terserah bentuknya, mau kaku, formal atau santai, konsisten. Pokoknya di sini ya terserah. Kalau misalnya huruf-hurufnya ini, kalau huruf kayak Latin itu kan agak-agak santai gitu. Kalau formal yang kotak-kotak seperti itu, ini juga bisa membedakan huruf-hurufnya macam-macam. Kalau yang kayak huruf ya kayak seperti ini, ini kayak apa sih, kayak desain udah tua seperti itu ya, desain ya istilahnya perusahaan yang udah berdiri lama seperti itu ya. Ya ini yang menggambarkan ya nggak tahulah sejarah atau pokoknya perjalanan bisnisnya deh, seperti itu dituangkan aja. Kalau misalnya kita udah bisnis sudah tua dan ingin menampilkan usia mereka, ya bikin fontnya yang
font yang klasik gitu, yang ada desain-desain huruf-huruf yang hilang atau apa gitu, seperti itu. Nah sekarang kalau udah logonya misalnya udah jadi gitu ya, ini kayak Sirtiman gini, logonya kan udah jadi yang bulat. Sebenarnya ini ceritanya bulat ini, dan ini merah ini ya istilahnya logo bendera Jepang ya. Di sini ada kata Sirtimannya, wah hurufnya warna putih, emang bikin huruf kecil aja, simple. Dan ya itu karena di sini apa hubungannya Jepang gitu, karena dulu Sirtiman ya pernah tinggal sama ayah tiri orang Jepang seperti itu, jadi ya sejarahnya ada seperti itu, makanya logonya seperti ini gitu. Lanjut untuk kalau untuk warna teks dan ya di apa desain-desain fontnya ini udah ya, tinggal lanjut untuk ya tinggal memilih ini aja ya, memilih mau desainnya di mana. Tadi Sirtiman kasih beberapa rekomendasi, antara lain Adobe Express atau Canva, biasa seperti itu ya. Canva ini sebenarnya bisa diakses gratis, Canva. Ya di sini kalau bagian logo, ketik aja di searchnya logo seperti itu. Nanti akan muncul ya logonya, bagiannya entah itu gaming atau fashion, nanti akan ini kayak logo-logo gaming seperti ini. Berarti bisa diedit suka-suka seperti itu. Ya kesimpulannya adalah dengan membuat logo itu akan membuat usaha kita semakin mudah ya dikenal, semakin mudah diingat, semakin mudah ya kalau misalnya mereka butuh jasa kita, mereka langsung menghubungi atau order seperti itu. Itulah pentingnya logo. Jadi ya jangan anggap remeh logo ya. Mungkin kita bisa aja bikin logo ya sama orang, ini bikinin logo di percetakan, bayar berapa, 25.000 jadi gitu. Cuma kan ya mereka sekedar template ya, suka-suka sendiri gitu. Kalau bisa logo ya konsultasi sama yang bikin logo, kalau kita nggak bisa bikin sendiri ya. Cuma kalau kita bikin sendiri misalnya pakai Canva atau tadi Adobe Express, ya kita benar-benar ya mencurahkan lah tentang perjalanan sejarah ya bisnis kita seperti apa, tumpahin aja di ke logo seperti itu. Ini memang jadi satu brand identitas yang unik seperti itu. Nah, di sini dengan logo yang semoga bisa ya ini membuat usaha kita semakin ya sukses ya. Logonya kalau kebenaran pas ya, kita tahu lah logo-logo terkenal yang kayak sepatu Nike, Adidas, kayak makanan ya, food McD atau KFC seperti itu. Jadi orang udah nyaman sama logonya, udah ya, kalau inget ya misalnya McD, orang inget yang huruf M-nya itu yang kuning ya, seperti itu. Atau Coca-Cola, orang Coca-Colanya itu Coke yang hurufnya Latin seperti itu. Jadi ya udah benar-benar itulah kedahsyatannya suatu logo gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ganti-ganti logo ya harap diiniin. Kadang kalau ganti logo orang kecewa, ya udah perusahaannya nggak laku seperti itu. Kalau ganti logo ternyata bagus, merubah persepsi, gambarnya lebih bagus, warnanya lebih terang, dan ini ngikutin perkembangan zaman, ya udah orang akan menggunakan bisnis kita, membeli, mengorder lah atau apa istilahnya seperti itu. Jadi dengan logo ini merupakan satu komponen yang penting ya guys, makanya diusahakan ya curahkan aja ya seluruh karakter, sejarah, dan perjalanan bisnis kita ke logo gitu. Nanti biar logonya itu benar-benar punya roh dari bisnis kita seperti itu.
Oke, kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar, juga jempolnya guys. Kita bahas tentang logo ini. Semoga yang belum punya logo segera bikin logo ya guys. Tinggal tadi ke Canva atau ke Adobe Express aja, bisa dicari, di search, di googling gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.